Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Badri dengan NPM 2204281166. Kelas B, yaitu di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu yakni Bapak Iswandi MPD. Soal pertama yaitu jelaskan dengan tepat konsep dan prinsip-prinsip dari penelitian tindakan kelas. Yaitu konsep dasar penelitian tindakan adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan masalah atau untuk meningkatkan kualitas suatu sistem serta praktek-praktek yang ada di dalamnya. Penelitian tindakan yang dilakukan dalam setting kelas untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam kelas itu atau untuk meningkatkan kualitas sistem dalam kelas tersebut dinamakan penelitian tindakan kelas atau sering disebut dengan PTK. PTK juga merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang dilakukan oleh seseorang secara individual atau kolektif yang bertujuan mengubah atau memperbaiki berbagai hal tentang permasalahan yang mendesak dalam suatu komunitas atau kelompok. PTK juga salah satu cara pengembangan profesionalisme guru dengan jalan memperdayakan mereka untuk memahami kinerjanya sendiri dan menyusun rencana untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua yaitu adapun prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas, yaitu dalam penelitian tindakan kelas terdapat sejumlah prinsip atau pedoman yang harus dipenuhi. Prinsip yang pertama yaitu PTK dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang alamiah, yang artinya PTK harus dilakukan tanpa mengubah situasi dan jadwal pelajaran. Yang kedua yaitu adanya inisiatif guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan analisis SWOT sebagai dasar bertindak. Artinya PTK harus dimulai dengan melakukan analisis SWOT, yaitu strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan threat ancaman. Yang keempat yaitu adanya upaya secara konkret. Yang kelima yaitu merencanakan dengan smart. Yang dimaksud dengan smart di sini bukan cerdas sebagai arti harfiah tersebut, melainkan S spesifik, khusus, tidak terlalu umum atau luas. M manageable, yaitu dapat dikelola, dilaksanakan. A acceptable, dapat diterima lingkungan. R realistic, operasional, tidak di luar jangkauan. T time-bound, yaitu diikat oleh waktu atau terencana. Dari kelima unsur SMART di atas, terdapat salah satu unsur yang mempunyai keterkaitan langsung antara penelitian guru dengan subjek yang diteliti yang akan dikenai tindakan. Unsur tersebut adalah acceptable, dapat diterima lingkungan, atau achievable, dapat dijangkau atau dapat dicapai. Adapun soal kedua yaitu coba Anda jelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan karakteristik, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yaitu karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian tindakan kelas yang memiliki beberapa ciri khas yang memperdayakan dari jenis penelitian lain, yaitu yang pertama bersifat partisipatif, yaitu guru berperan aktif dalam proses penelitian sekaligus menjadi pelaksana tindakan. Yang kedua yaitu berbasis masalah, yaitu fokus pada pemecahan masalah nyata yang terjadi di dalam kelas.
Nah, yang ketiga yaitu berulang atau siklus, dilaksanakan dalam beberapa siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Nah, yang keempat yaitu kolaboratif, bisa melibatkan kolaborasi dengan guru, peneliti, atau pihak lain untuk merancang dan mengevaluasi tindakan. Yang kelima yaitu kontekstual, solusi yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelas tertentu. Adapun tujuan penelitian tindakan kelas atau PTK, tujuan pertama yaitu memecahkan masalah yang dihadapi guru atau siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan profesional guru melalui refleksi praktik mengajar. Yang keempat itu memotivasi siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan produktif dalam belajar. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama manfaatnya bagi guru, yaitu memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode mengajar. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan profesional dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Adapun untuk siswa itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar, membantu menciptakan zona belajar yang lebih menarik dan relevan. Adapun soal ketiga yaitu uraikan apa yang dimaksud dengan fenomena masalah dalam penelitian dan jelaskan bagaimana cara menentukan masalah dalam penelitian tersebut, khusus dalam PTK. Fenomena masalah dalam penelitian itu fenomena dalam penelitian merujuk pada peristiwa, kondisi, atau gejala yang menarik perhatian peneliti dan membutuhkan penjelasan atau solusi dalam konteks penelitian. Fenomena sering diidentifikasi sebagai masalah penelitian, yaitu kesenjangan antara apa yang diharapkan ideal dengan apa yang terjadi, yaitu realitas. Dalam penelitian tindakan kelas PTK, masalah seringkali berhubungan dengan situasi pembelajaran di kelas, seperti rendahnya hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu kurangnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penggunaan metode pembelajaran yang kurang efektif. Yang keempat yaitu permasalahan perilaku siswa selama pembelajaran. Masalah dalam PTK bertujuan untuk memperbaiki praktek pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, atau mengatasi kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Cara menentukan masalah dalam penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama kita harus identifikasi masalah di lapangan, seperti observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu menganalisis hasil belajar siswa, seperti nilai ulangan, tugas, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memperhatikan interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu melakukan refleksi. Guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu refleksi melibatkan analisis terhadap yang pertama yaitu efektivitas metode pembelajaran. Yang kedua yaitu kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu hambatan-hambatan yang muncul selama pembelajaran. Yang mengumpulkan data pendukung, yaitu adapun dari mengumpulkan data pendukung yaitu wawancara dengan siswa untuk memahami kesulitan yang mereka hadapi. Yaitu kuesioner untuk mengerti pendapat siswa tentang pembelajaran, diskusi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan perspektif lain. Yang keempat itu merumuskan masalah secara spesifik, yaitu masalah harus dinyatakan secara jelas, tidak ambigu, dan terfokus pada aspek tertentu. Hindari masalah yang terlalu luas atau sulit dijangkau dalam kelas. Contohnya perumusan masalah yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran diskusi kelompok melalui metode Think, Fair, Share. Yang kedua yaitu apakah penggunaan media visual dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep
seperti matematika. Yang kelima yaitu memastikan masalah relevan dan layak diteliti. Yaitu masalah yang diangkat harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu masalah harus dapat diselesaikan dengan secara tindakan tertentu dalam batasan kelas praktis dan terukur. Baiklah, itulah penjelasan dari saya sedikit tentang dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.